Anak benua menjadi pusat perhatian seluruh benua barat, khususnya Mu Chen yang menjadi kuda hitam di pertempuran penguasa bumi atas. Terlebih ketika Mu Chen menggunakan pagoda suci, yang menjadi perhatian klan pagoda kuno karena mereka yakin tidak memiliki anggota klan seperti itu. Satu-satunya kecurigaan mereka adalah Mu Chen putra Qin Yanjing. Elder Gu menugaskan Long Xian untuk menangkap dan membawa Mu Chen hidup-hidup. Berjalan ke kanan ke dalam perangkap. Salam, Tuan Kecil. Saya Long Xian. Ketika pria parubaya itu membungkuk dengan satu lutut ke bawah, Mu Chen tertegun. Dia telah mewaspadai dia dan telah bersiap untuk bertarung. Luo Li, Luo Tianshen, dan yang lainnya terkejut. Rupanya, mereka juga terpana dengan perubahan mendadak tersebut. Mereka tidak menyangka pria parubaya, yang sebelumnya tampak galak, akan bertindak seperti itu. Selain itu, menilai dari sikapnya yang penuh hormat, dia sepertinya tidak berpura-pura, melainkan, itu tulus. Luo Li dan yang lainnya saling memandang dengan pertanyaan di mata mereka. Mereka tidak mengerti sikap seperti apa yang diambil pria parubaya ini. Mu Chen tertegun beberapa saat sebelum dia sadar kembali. Namun, dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Dia menatap pria parubaya bernama Long Xian dan berkata, "Apakah kamu dari klan Budur Kuno?" "Iya," Long Xian mengangguk. "Maka kamu harus tahu sikap seperti apa klan kuno Budur terhadapku." Mu Chen tersenyum tipis, tapi matanya menatap tajam ke arah Long Xian. "Orang-orang dari klan Budur Kuno tidak akan memperlakukan saya seperti ini." Long Xian mengangguk lagi dengan jujur sehubungan dengan keraguan Mu Chen. Dia berkata, "Ya, saya berasal dari klan Budur Kuno, tetapi jika bukan karena Tuhanku, saya akan mati tulang sekarang. Aku berhutang budi kepada Tuhanku. Dalam hatiku, Tuhanku lebih unggul dari klan Budur Kuno." Petik 2. Mu Chen berkedip. "Siapakah Tuhanmu?" Long Xian tersenyum dan berkata, "Dia ibumu, Qin Yanjing." Mu Chen menatap tajam ke Long Xian. Dia tidak melihat penghindaran di mata yang terakhir. Selain itu, ketika dia mengucapkan nama Qin Yanjing, Mu Chen bisa merasakan rasa hormat dari lubuk hatinya. Setelah beberapa saat hening, keraguannya perlahan menghilang, dan dia menurunkan kewaspadaannya. Mengingat bagaimana klan kuno seperti klan Budur Kuno bekerja, mereka mungkin tidak menggunakan metode ini hanya untuk menipu dia. Mereka adalah klan yang tangguh. Dengan demikian, akan lebih berguna untuk mengirimkan penguasa bumi lengkap yang otentik atau bahkan penguasa surgawi. Oleh karena itu, dia dengan cepat melangkah maju dan menarik Long Xian dari tanah. Dia tersenyum. "Tolong bangunlah, Saudara Long Xian. Jika Anda tidak keberatan, panggil saja saya Mu Chen. Aku tidak cocok dipanggil Tuan Kecil." Petik 2. Long Xian menggelengkan kepalanya. "Ibumu adalah Tuhanku. Tentu saja, kamu adalah Tuan Kecilku." Dia berbicara dengan keras kepala. Rupanya, dia tidak akan mengubah cara dia memanggil Mu Chen. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi menggaruk kepalanya. Bertahun-tahun ini, dia telah bekerja sendiri. Meskipun ibunya berasal dari klan Budur Kuno, dan dia adalah master leluhur arai spiritual otentik, dia tidak pernah menerima prestise dan sumber daya khusus. Karenanya, dia sudah terbiasa menjadi orang biasa. Dia merasa sangat tidak nyaman ketika seorang sovereign yang setengah langkah untuk menyelesaikan sovereign earthly sovereign memanggilnya sebagai Little Lord dengan hormat. Namun, Mu Chen tidak berkomentar lebih jauh ketika dia melihat mata keras kepala Long Xian. "Jangan pedulikan kata-kata saya sebelumnya, Saudara Long Xian." Pada awalnya, ketika dia mengira Long Xian telah dikirim oleh klan Budur Kuno, dia tidak sopan padanya. Long Xian tersenyum. Dia berkata dengan sedikit penghiburan, "Tuan Kecil memang anak Tuhanku. Tidak hanya Anda berbakat, tetapi yang paling penting, Anda mencapai level Anda saat ini tanpa bantuan Tuhan. Itu sungguh tidak mudah." Petik 2. Ini datang dari lubuk hatinya. Di usia yang begitu muda, prestasi Mu Chen sangat mencengangkan. Tidak hanya dia anak benua dari benua kerajaan barat, tapi dia juga berhasil mencapai penguasa bumi atas. Sekuat Long Xian bisa, dia tidak berpikir dia memiliki kesempatan untuk mengalahkan Mu Chen, meskipun dia hanya penguasa bumi atas. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Jika Tuan Kecil tumbuh dan memanfaatkan sumber daya di klan Budur Kuno, kupikir kamu akan menjadi salah satu kandidat terbaik untuk pemimpin klan berikutnya. Kamu tidak lebih lemah dari Tuan Kecil lainnya, Xuan Luo. Long Xian menghela nafas. Mu Chen tersenyum acuh tak acuh.
Dia sama sekali tidak merasa kasihan. Bertahun-tahun, dia terbiasa mandiri. Karena itu, dia tidak tertarik pada sumber daya substansial yang dimiliki oleh klan Budur kuno. Kakak Longxiang, bagaimana kabar ibuku sekarang? Meskipun Mu Chen tidak tertarik dengan sumber daya, dia sangat prihatin dengan situasi ibunya. Sebelumnya, dia tidak memiliki hubungan dengan klan Budur kuno. Dia bisa mendapatkan detailnya sekarang, karena bawahan ibunya telah muncul. Tuan masih ditawan di klan, tapi dia baik-baik saja. Hanya saja dia merindukanmu dan ayahmu. Long Xiang tersenyum. Selanjutnya, dia berkata dengan bangga, Tuhan memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Bahkan Tetua Agung tidak berani memaksanya. Jika dia tidak khawatir bahwa dia akan membawa masalah kepada Anda, saya khawatir tidak ada dari mereka yang bisa membatasi dia. Petik 2. Mu Chen sedikit rileks saat dia menghela nafas. Kalau dipikir-pikir, jika mereka ingin bertarung dengan master leluhur arah spiritual, bahkan klan kuno seperti klan Budur kuno mungkin harus membayar harga yang lumayan. Namun, Mu Chen merasa dicela, dan hatinya sakit setiap kali dia memikirkan ibunya, yang dikurung oleh klan Budur kuno karena dia. Tuan kecil, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Jika Tuhan melihat pencapaian Anda saat ini, dia juga akan senang tentang mereka, kata Long Xiang, seolah-olah dia tahu pikiran Mu Chen. Mu Chen mengangguk. Dia bukanlah seseorang yang akan menikmati kesedihan. Mencela diri sendiri tidak akan membantu dalam situasinya saat ini. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah tumbuh lebih kuat, sehingga klan Budur kuno tidak akan bisa menggunakannya sebagai ancaman bagi ibunya. Di aula, Luoli dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega ketika mereka melihat permusuhan antara kedua orang itu telah menghilang. Bagaimanapun, pria parubaya yang tampak seperti lawan yang licik ini adalah teman dan bukan musuh. Long Xiang memandang Mu Chen dan mengingatkannya, kamu memenangkan gelar anak benua di benua kerajaan barat. Sekarang ketenaran Anda perlahan menyebar. Beberapa orang dari klan Budur kuno telah memperhatikanmu. Petik 2. Mu Chen tidak terkejut dengan ini, karena dia tahu bahwa klan Budur kuno sangat banyak akal sehingga dia tidak bisa tetap tidak diperhatikan. Namun, dia bukan lagi pemuda yang lemah. Anak kecil itu akhirnya menampakkan cakarnya. Bahkan jika dia bertemu dengan penguasa bumi lengkap yang otentik, dia bisa membuat mereka bertarung. Selain itu, jika klan Budur kuno mengirim penguasa surgawi untuk menghadapinya, dia juga bisa meminta bantuan untuk melawan mereka. Dia bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Meskipun dia tidak takut dengan klan Budur kuno, dia akan tetap waspada dan menjaga kewaspadaannya. Bagaimanapun, menjadi salah satu klan kuno, klan Budur kuno bukanlah lawan yang mudah. Long Xiang mengangguk. Matanya berkedip sedikit seolah-olah beberapa kata tersangkut di tenggorokannya, tetapi akhirnya, dia menelannya. Seseorang di luar aula masuk dan membungkuk kepada Luoli, lalu berkata dengan hormat, Yang mulia, seseorang mengirim pesan ke istana secara anonim. Utusan itu memiliki pecahan batu giok di tangannya. Luoli berhenti sebentar sebelum dia mengangkat tangannya dan mengambil pecahan giok itu. Dia sedikit berinteraksi dengannya, dan ekspresi wajahnya yang cantik berubah. Dia menatap Mu Chen dengan matanya yang indah. Apa yang salah? Tanya Mu Chen ketika dia melihat ini. Luoli sedikit ragu-ragu, tapi dia menyuntikkan energi spiritual ke dalam pecahan batu giok. Segera, cahaya spiritual meledak dari pecahan batu giok dan membentuk layar cahaya. Seorang penatua yang mengenakan jubah abu-abu muncul di layar. Tetua itu sedang duduk di depan pagoda hitam. Dia mengunci pandangannya ke Mu Chen. Dia berkata dengan suara acuh tak acuh, pelaku, Mu Chen, mungkin telah bertemu dengan Long Xiang sekarang. Terlepas dari apakah dia telah menangkap Anda atau tidak, saya hanya ingin memberitahu Anda ini. Datanglah ke Pulau Giok Spiritual di benua Pulau Segudang jika kamu ingin menyelamatkan gadis ini. Jika tidak, saya akan menyerahkannya ke klan, dan tidak akan ada belas kasihan saat penyiksaan dimulai. Setelah penatua selesai berbicara, sel penjara hitam muncul di layar. Di dalam sel duduk seorang wanita berjubah putih yang dingin dan pendiam. Saudari Lingxi, begitu Mu Chen melihat wanita berjubah putih itu, matanya langsung menyipit. Niat membunuh yang intens langsung melonjak dari matanya. Jika Anda tidak ingin melihat mayatnya, datanglah ke Pulau Giok Spiritual. Saya akan menunggumu. Tetua itu tersenyum dingin. Dia mengayunkan jubahnya, dan layar cahaya energi spiritual menghilang. Fragmen giok juga menjadi abu.
Mu Chen tampak cemberut, dan aula sunyi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ling Xi, yang telah hilang selama bertahun-tahun, akan dipenjara di Pulau Giok Spiritual. Dia menoleh ke Long Xiang dan bertanya dengan suara rendah, "Saudara Long Xiang, apakah yang dikatakan orang tua itu benar?" Long Xiang berhenti sejenak sebelum dia mengangguk. "Ya, Ling Xi memang tertawan di Pulau Giok Spiritual. Sebelumnya, Raja Singagu menggunakan dia untuk mengancamku. Dia ingin aku menangkapmu dan membawamu kembali ke Pulau Giok Spiritual. Saya ingin melakukan perjalanan kembali secara diam-diam dan menemukan kesempatan untuk menyelamatkannya setelah saya melihat Anda. Saya tidak pernah berpikir bahwa orang tua itu akan mengirim pesan kepada Anda setelah dia mengirim saya ke sini. Sepertinya dia sudah tahu bahwa aku tidak akan membawamu kembali setelah melihatmu. Tuan kecil, orang tua ini menyimpan pikiran jahat padamu. Dia ingin Anda masuk ke dalam perangkapnya. Dia telah mengelola Pulau Giok Spiritual selama bertahun-tahun, dan dia memasang pertahanan pulau yang kuat. Bahkan penguasa bumi yang lengkap akan menganggapnya rumit. Selain itu, Raja Singagu adalah penguasa duniawi lengkap yang kuat sendiri. Long Xiang mencoba membujuknya untuk tidak pergi. Mu Chen memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi baginya, masih tidak mungkin untuk melawan penguasa bumi yang lengkap. Mu Chen tersenyum penuh teka-teki setelah mendengar alasan Long Xiang. Dia mengangguk lembut dan berkata dengan suara tenang, "Saudara Long Xiang, saya tahu orang tua ini ingin saya masuk ke dalam perangkapnya, tetapi dia mungkin tidak menyadari sesuatu. Perangkapnya terlalu kecil. Saat jebakan dilanggar, pemburu akan dimakan oleh elang, bukan sebaliknya." Mu Chen tersenyum sedikit. Itu adalah senyum penuh aura membunuh. Bahkan Long Xiang bisa merasakan dinginnya musim dingin yang keras. Momen kelembutan. Istana Dewa Luo, pegunungan belakang. Ledakan, ledakan, ledakan gemuruh dan keras bergema tanpa henti di pegunungan. Debu dan asap tertinggal di udara, dan bumi bergetar. Dua sosok saling bersilangan seperti sengatan listrik. Setiap kali mereka melakukan kontak, fluktuasi yang menghancurkan akan meletus, seperti dua meteor yang bertabrakan. Saat mereka bertukar pukulan, fluktuasi yang muncul menyebabkan kerusakan besar pada pegunungan. Bang! Tabrakan keras lainnya menyebabkan kedua sosok itu menembak ke belakang. Saat kaki mereka mendarat di tanah, semua bebatuan padat di gunung langsung menjadi abu. Haha! Itu luar biasa. Mu Chen berdiri dengan kokoh dan mengusap tinjunya yang agak merah. Wajah tampannya dipenuhi dengan senyum gembira. Tabrakan langsung sebelumnya memang menyenangkan dan memuaskan. Sosok yang muncul di depan Mu Chen adalah Long Xiang. Berbeda dengan kepuasan Mu Chen, mata Long Xiang dipenuhi dengan kekaguman dan keterkejutan. Beberapa hari terakhir ini, dia telah menjadi asisten pelatihan karena kekuatannya sebagai langkah setengah untuk menyelesaikan penguasa bumi. Karena Mu Chen baru saja mencapai penguasa bumi atas, dia membutuhkan seseorang untuk membantunya dengan adaptasi kekuatan ledakan. Long Xiang tampaknya menjadi pilihan terbaik. Long Xiang, tentu saja, tidak menolak permintaan ini, karena dia juga ingin menguji betapa menakutkan kekuatan tempur Mu Chen jika dia mendorongnya secara maksimal. Tapi hasil tes itu sangat mengejutkannya. Pada awalnya, Long Xiang merasa peredaran kekuatan Mu Chen tidak lancar. Ini mungkin karena Mu Chen belum beradaptasi dengan energi spiritual penguasa bumi atas. Pada saat ini, jika itu hanya kekuatan murni mereka yang bertarung satu sama lain, Long Xiang masih bisa menang. Namun, seiring berjalannya waktu, Mu Chen beradaptasi dengan tingkat kekuatan penguasa bumi atas dengan cepat. Oleh karena itu, kekuatan tempurnya melonjak dengan kecepatan luar biasa. Hanya beberapa hari setelah itu, Long Xiang telah menemukan bahwa dia tidak bisa lagi mendapatkan keuntungan apapun atas Mu Chen ketika mereka bergulat hanya dengan menggunakan kekuatan fisik murni mereka. Long Xiang merasa ngeri dengan ini. Bagaimanapun, dia sudah setengah langkah untuk menyelesaikan penguasa bumi, dan seni yang dia kembangkan juga condong ke arah kekuatan fisik. Dengan demikian, Long Xiang bukanlah lawan yang lemah dibandingkan dengan penguasa lain di level yang sama. Namun, dia telah didorong ke negara bagian di mana dia tidak bisa menguasai Mu Chen, yang hanya penguasa bumi atas. Ini, tentu saja, mengejutkannya tanpa akhir. Pada saat yang sama, Mu Chen belum menunjukkan cara lain. Ini adalah hal terpenting. Long Xiang merasa bahwa, jika Mu Chen menggunakan semua kemampuannya, dia pasti bisa menaklukkan Long Xiang. Tuan kecil benar-benar tidak dapat diprediksi.
Saya terkesan. Long Xiang menyanyikan pujian Mu Chen. Long Xiang tidak bisa membantu tetapi terkesan, karena Mu Chen telah mencapai tahap ini hanya dengan kekuatan penguasa bumi atas. Long Xiang melihat wajah muda dan tampan Mu Chen. Saat dia melakukannya, dia merasa lebih percaya diri tentang Mu Chen. Dia berpikir bahwa, dengan kemampuan Mu Chen, dia mungkin benar-benar bisa menyelamatkan Ling Xi dari Pulau Giok spiritual. Mu Chen tersenyum santai di hadapan seruan Long Xiang yang menyanjung. Dia mampu mengikat dengan Long Xiang dalam pertempuran kekuatan fisik, bukan hanya karena dia memiliki tubuh fisik yang sama kuatnya, tetapi yang paling penting, karena dia memiliki roh dari naga asli dan phoenix asli. Mu Chen memperkirakan bahwa, bahkan tanpa menggunakan energi spiritualnya, dia masih bisa menang melawan sisa penguasa bumi atas dengan kekuatan fisiknya sendiri. Juga, jika dia bertemu setengah langkah untuk menyelesaikan penguasa bumi seperti Long Xiang, dia masih bisa menang. Saat dia memiliki semua pikiran ini, Mu Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di atas bukit yang tidak terlalu jauh, sesosok cantik sedang berdiri dan memandang dengan mata indahnya. Tuan kecil, aku akan pergi dulu. Setelah melihat kedatangan Luo Li, Long Xiang tersenyum. Mu Chen mengangguk. Kami akan berangkat ke Pulau Giok spiritual dalam 3 hari. Iya, Long Xiang menjawab dengan hormat, lalu pergi. Mu Chen mengawasinya saat dia pergi. Segera, sosoknya muncul di hadapan Luo Li. Luo Li sepertinya baru saja mengakhiri pertemuan di klan Dewa Luo, karena dia masih mengenakan gaun ungu panjangnya yang cantik, yang mulia namun elegan. Pinggangnya yang ramping, dipasangkan dengan gaun yang pas, menunjukkan lekuk tubuhnya yang berdada dan menggoda. Tidak ada yang bisa mengalihkan pandangan dari fitur-fiturnya yang indah. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, rambut panjangnya dengan lembut berayun ke sana kemari. Kecantikan Luo Li yang menggerahkan membuat Mu Chen terengah-engah. Saat Mu Chen melihat gadis di depannya, senyum lembut muncul di wajahnya. Bahkan tubuhnya yang kaku mau tidak mau rileks di depannya. Dengan dia di sekitar, dia selalu bisa meletakkan semua tanggung jawabnya dan menikmati saat-saat kedamaian yang langka. Tapi, gairah di matanya semakin kuat saat dia menatap Luo Li. Setelah bertemu dengan tatapannya yang penuh gairah, rona merah merona di wajah cantik Luo Li. Dia menatapnya, dan tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, Mu Chen melompat ke depan. Saat nafas jantan datang langsung ke arahnya, reaksi alami Luo Li adalah mundur selangkah. Tapi, dia menghentikan dirinya sendiri kemudian, saat sebuah lengan yang kuat menahan pinggangnya yang tipis. Kemudian, dengan satu tarikan dari Mu Chen, dia jatuh ke pelukannya. Merasakan tubuh hangatnya di pelukannya, dia melihat pipinya yang memerah dan melihat rasa malu di matanya. Mu Chen tidak bisa menahan emosinya, dan dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah lembut dan lembutnya. Luo Li segera tegang, tapi segera, kekakuannya digantikan oleh respons yang penuh gairah terhadap Mu Chen. Saat dia melingkarkan lengannya di leher Mu Chen, matanya setengah tertutup. Penampilan menggoda ini sangat mempesona. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut di atas bukit, sementara pasangan itu berpelukan erat. Seolah-olah mereka ingin melepaskan hasrat yang telah mereka tekan selama bertahun-tahun ini sekaligus. Setelah ciuman itu berlangsung lama, Luo Li akhirnya melepaskannya. Dia bisa merasakan wajahnya memerah. Dia kemudian membenamkan dirinya di dada Mu Chen, penampilannya yang biasanya bermartabat dan elegan saat Ratu Istana Dewa Luo diganti dengan tampilan yang cukup pemalu. Saat Mu Chen menatapnya, matanya tampak bergelombang dengan api. Nafasnya menjadi berat. Dia kemudian membalikkan tubuhnya dan mengunci gadis itu di bawahnya di sebidang berumput. Tepat ketika dia tidak bisa mengendalikan dirinya lebih lama lagi dan ingin bergerak, sepasang tangan memblokirnya di depan dadanya. Dia menundukkan kepalanya dan bertemu dengan sepasang mata yang cerah. Tidak, Luo Li menggigit bibir merah kecilnya dan berkata dengan lembut. Saat gangguan ini tiba-tiba membersihkan pikiran Mu Chen. Api di matanya menghilang dan dia menyeringai canggung. Dia tahu bahwa emosi yang tertekan selama bertahun-tahun ini telah menjadi terlalu berlebihan, sedemikian rupa sehingga dia tiba-tiba kehilangan kendali. Mereka berada di pegunungan yang berada di belakang istana Dewa Luo. Patroli akan datang ke sini dari waktu ke waktu. Jika mereka melihat Mu Chen menindas ratu mereka bahkan mungkin melancarkan serangan mematikan terhadapnya, bahkan tanpa mempertimbangkan perbedaan level mereka. Melihat bahwa Mu Chen telah menghentikan kemajuannya, Luo Li akhirnya meletakkan tangannya di dadanya. Wajah cantiknya masih tersipu malu.
Dia sedikit terkejut oleh emosi tiba-tiba yang baru saja meletus dari Mu Chen, jadi dia menolak sebagai reaksi refleks. Jika mereka berada di tempat yang berbeda, dia mungkin tidak memiliki keberanian untuk melawan Mu Chen sama sekali. Saat dia memikirkan ini, wajahnya menjadi semakin merah. Mu Chen menatap wajahnya yang menggoda dan lembut dan menghela nafas. Dia kemudian bergumam, sepotong daging halus yang berair baru saja keluar dari mulutku. Luo Li tidak bisa menahan diri untuk tidak meninju Mu Chen di bahunya dengan kepalan kecilnya ketika dia mendengar metaforanya. Segera setelah ini, dia menggigit bibir merah kecilnya dan menurunkan wajahnya yang cantik. Kemudian, dengan suara kecil, dia berkata, ketika kamu menjadi penguasa surgawi dan menyelamatkan ibumu, aku akan menyetujui apapun yang kamu inginkan. Menjelang akhir kalimat, suara Luo Li sedikit bergetar, menunjukkan betapa pemalu dia. Mu Chen menatapnya dengan mata terbuka lebar. Dia tidak menyangka Luo Li akan menggodanya dengan ini. Jadi, dia bertanya dengan jujur, apakah saya terlihat seperti orang seperti itu? Saat dia berbicara, darah memanas di tubuhnya dan kulitnya yang agak merah adalah satu-satunya tanda yang bisa membuktikan bahwa dia berpura-pura. Tapi, Luo Li adalah orang yang cerdas, jadi dia bisa melihat melalui permainan paksa dengan satu tampilan. Kemudian, dia menyatukan bibirnya sedikit dan mendorongnya menjauh dengan tangannya. Dia kemudian mendekatkan kakinya ke dadanya dan mengikat rambut panjangnya. Sambil tersenyum, dia berkata, anggaplah aku tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Mu Chen sedikit tertegun, jadi dia berkata dengan enggan, kamu adalah ratu klan Dewa Luo. Anda harus memegang kata-kata Anda. Bagaimana Anda bisa berubah pikiran kapanpun Anda mau? Petik 2. Setelah itu, dia melihat senyum menggoda perlahan muncul di sudut bibir merah dan lembab Luo Li. Kemudian, tanpa peringatan apapun, dia menjatuhkan dirinya ke arahnya. Beraninya kamu mengolok-olok saya? Tanyanya, sambil menggelitiknya. Hehe, dia terkikik. Pria muda dan gadis itu tertawa dan bermain satu sama lain di hamparan berumput. Cekikikan riang mereka sangat menyenangkan untuk didengar. Selama beberapa tahun terakhir, keduanya menjalani kehidupan yang tegang, dan momen tanpa beban seperti itu langka. Adegan yang mengharukan ini berlanjut cukup lama sebelum Mu Chen dan Luo Li akhirnya berhenti terkikik. Mereka kemudian duduk di atas bukit dan menyaksikan matahari terbenam di sisi lain langit. Apakah Anda telah memutuskan untuk pergi ke Pulau Giok Spiritual? Tanya Luo Li, sambil menyandarkan pipinya di bahu Mu Chen. Mu Chen mengangguk. Sister Lingxi ada di sana, dan saya harus menyelamatkannya. Meskipun Pulau Giok Spiritual mungkin penuh dengan jebakan, Mu Chen harus pergi. Bagaimanapun, Lingxi telah memberinya banyak bantuan di masa lalu, jadi hubungan mereka berjalan dalam. Apa kau tidak ingin memberitahu Mandela? Karena dia adalah penguasa bumi penuh, akan lebih aman jika dia ikut serta. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Demu Estate baru saja dimulai. Meskipun kami telah menaklukkan wilayah utara, berbagai kekuatan terbaik di benua Tianluo masih mengincar kami. Mandela harus tinggal di Mu Estate untuk melindunginya. Jika tidak, bangunan baru di wilayah utara bisa runtuh kapan saja. Petik 2. Luo Li mengangguk lembut dan tersenyum. Oke, kalau begitu biarkan aku pergi denganmu kali ini. Mu Chen sedikit tercengang dengan ini. Awalnya, dia berpikir bahwa Luo Li tidak bisa meninggalkan klan Dewa Luo. Bagaimanapun, klan membutuhkannya. Namun, mereka telah berpisah selama bertahun-tahun sekarang, jadi tentu saja, Mu Chen ingin tinggal lebih lama dengan Luo Li. Tapi, dia tahu bahwa, untuk melindungi orang yang dia cintai di masa depan, dia harus menanggung kesepian sesaat. Rupanya, Luo Li menganggapnya sangat penting, dia akan setuju untuk mengikutinya saat ini. Melihat tatapan kaget Mu Chen, Luo Li memberinya senyum nakal dan berkata, sebagian besar masalah penting di klan Dewa Luo telah diselesaikan. Jadi, tidak akan ada perubahan dalam waktu dekat. Lagi pula, kamu selalu sendirian di masa lalu. Kali ini, biarkan aku berbagi beban denganmu. Petik 2. Mu Chen tersentuh saat mendengar ini. Dia tidak mau repot-repot menolaknya dengan memberinya alasan bahwa itu terlalu berbahaya, karena dia tahu alasan seperti itu tidak akan berhasil padanya. Oleh karena itu, dia mengulurkan lengannya dan memegangi pinggang rampingnya. Dia kemudian mengeluarkan ledakan tawa heroik yang menggema di seluruh langit. Baik, mari kita hadapi ini bersama, katanya sambil tersenyum. 3 penguasa bumi lengkap, benua pulau segudang. Di benua yang luas,
Transfer spiritual arai raksasa memancarkan cahaya spiritual yang terang saat orang-orang masuk dan keluarnya di dalam kota yang ramai. Mu Chen, Luo Li, dan Long Xiang berjalan keluar dari transfer spiritual arai. Saat mereka melakukannya, Mu Chen merasakan angin kencang dari laut bertiup di wajahnya. Rasa laut memenuhi seluruh daratan. Bahkan energi spiritual antara langit dan bumi sangat lembab. Jadi, ini benua Pulau Segudang. Mu Chen sedikit terpana oleh suasana yang ramai di kota. Lalu lintas manusia tidak kurang dari itu di kerajaan barat. Desas-desus mengatakan bahwa seluruh wilayah dikelilingi oleh lautan yang tak berujung, dan sebuah pulau sebesar beberapa benua berada di dalamnya. Mirip dengan benua Tianluo, juga tidak ada kekuatan tertinggi yang menguasai benua Pulau Segudang, dan situasi kacau hampir sama dengan yang ada di benua Tianluo. Dengan banyak pahlawan dan pembangkit tenaga yang saling bertarung, pertempuran biasa terjadi di benua Kepulauan Segudang. Ini Pulau Moluo. Orang yang mengatur pulau ini adalah penguasa bumi atas yang memiliki sedikit ketenaran di benua Kepulauan Segudang ini, kata Long Xiang, yang berdiri di samping. Rupanya, dia sepertinya mengenal pulau ini dengan cukup baik. Mu Chen mengangguk dan bertanya, di mana pulau giok spiritual? Masih jauh dari sini, jadi butuh sekitar 2 hari lagi sebelum kita mencapainya. Long Xiang ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, Tuan kecil, Raja Singagu bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Waspadalah terhadap dia. Petik 2. Mu Chen tersenyum. Jangan khawatir, selama tidak ada penguasa surgawi di Pulau Giok Spiritual, dia mungkin tidak dapat menahan saya di sana dengan kekuatan penguasa bumi lengkapnya. Meskipun Mu Chen hanya penguasa bumi atas sekarang, dia yakin bahwa dia bisa menjauh dari penguasa bumi penuh. Long Xiang tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia mendengar ini. Dia bergerak dan berseri-seri melintasi langit, berkedip menuju lautan yang tak berujung. Mu Chen dan Luo Li saling memandang dan segera mengikutinya. Di dalam benua Pulau Segudang, lautan sangat luas dan penuh dengan berbagai bencana alam. Kadang-kadang energi spiritual bergabung dengan arus dingin yang terus-menerus membentuk air terjun beku yang berbahaya bahkan bagi penguasa bumi. Untungnya, dengan bimbingan Long Xiang, Mu Chen dan Luo Li tidak menemui banyak kendala. 2 hari kemudian, mereka hampir mencapai tujuan akhir mereka. Ketiga sosok itu berdiri di atas permukaan laut. Mu Chen melihat jauh ke depan dengan cahaya spiritual berkedip di matanya. Pemandangan di kejauhan menjadi lebih jelas. Sebuah pulau zamrud besar muncul. Pulau itu diselimuti oleh energi spiritual surga dan bumi yang intens. Itu adalah lokasi yang langka dan berharga. Bahkan dari kejauhan, Mu Chen bisa merasakan energi spiritual yang tersisa di atas pulau. Intensitas energi spiritual di pulau itu lebih kuat daripada pulau manapun yang pernah dia lihat sebelumnya selama bertahun-tahun. Klan Budur kuno memang sesuai dengan namanya. Tidak ada yang berani untuk melihat tanah yang luar biasa, meskipun itu adalah lokasi terbaik untuk bercocok tanam. Mu Chen menghela nafas. Jika tanah berharga ini ditempati oleh beberapa kekuatan terkemuka lainnya, mereka mungkin akan terus dilecehkan, bahkan dengan penguasa bumi penuh yang menjaga tempat itu. Namun, tidak ada konflik yang ditemukan dalam jarak bermil-mil di sekitar pulau ini. Rupanya, wilayah ini berada di bawah perlindungan Pulau Giok Spiritual. Pasukan lain tidak berani menusuk hidung mereka ke dalamnya. Saya akan menyelinap ke pulau dan menemukan kesempatan untuk menyelamatkan Lingxi untuk mencegah Lion King Gu menggunakan dia untuk mengancam Anda, kata Long Xiang kepada Mu Chen. Mu Chen mengangguk. Luo Li dan aku akan bersembunyi di dasar lautan. Hati-hati, jika mereka bisa menyelamatkan Lingxi tanpa harus bertarung, itu akan menjadi pilihan terbaik. Adapun Long Xiang, kekuatan setengah langkahnya untuk menyelesaikan penguasa bumi tidak bisa dianggap enteng. Oleh karena itu, bahkan jika Lion King Gu merasakan kehadirannya, dia tidak dapat melakukan apapun pada Long Xiang untuk saat ini. Long Xiang setuju dengan anggukan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berseri-seri menuju Pulau Giok Spiritual. Mu Chen dan Luo Li membenamkan tubuh mereka ke laut dan menyembunyikan aura energi spiritual mereka. Mereka menyelam lebih dekat ke Pulau Giok Spiritual melalui laut. Mengusir. Long Xiang melakukan perjalanan, dan dia segera mendekati pulau itu. Tidak ada yang menghentikannya. Dalam sekejap, dia muncul di depan pagoda hitam jauh di dalam pulau. Seorang tetua dengan jubah abu-abu sedang duduk dengan tenang dengan kaki bersilang di bawah pagoda hitam seperti yang dia lakukan sebelum Long Xiang pergi. Ketika Long Xiang mendarat, dia membuka matanya. Sambil tersenyum,
dia memandang Long Xiang dan bertanya, "Sudahkah kamu menyelesaikan misimu?" Tampak tenang, Long Xiang berkata, "Mu Chen saat ini adalah anak dari benua-benua kerajaan barat. Ketika dia hanya seorang penguasa duniawi bawah, dia mengalahkan penguasa bumi atas. Sekarang dia telah mencapai Upper Earthly Sovereign, jadi bahkan aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Jika Anda ingin menangkapnya, saya khawatir pelindung Gu harus melakukannya secara pribadi." Petik 2. Lion King Gu sama sekali tidak marah. Dia menyeringai dan mengangguk pada saat bersamaan. Tanpa menambahkan komentar lebih lanjut, sedikit semburat keseraman bisa ditemukan di matanya. "Kalau begitu, serahkan masalah ini padaku dan singkirkan tanganmu dari sini." Ngomong-ngomong, seseorang dari klan datang ke Pulau Giok Spiritual juga. Biar aku perkenalkan padamu. Petik 2. Long Xiang menyipitkan matanya sedikit setelah dia mendengar ini. "Hehe, Long Xiang, lama sekali, tidak bertemu." Sesosok perlahan keluar dari hutan bambu di sebelah kanan. Dia mengenakan jubah merah kebesaran dan memiliki kepala penuh dengan rambut putih. Seekor ikan hitam raksasa tersulam di jubahnya yang cerah. Itu terlihat sangat menakutkan. Ketika Long Xiang melihat orang ini, dia tidak bisa tidak mengubah ekspresinya. Dia berteriak, "Ikan jahat liang, apa yang kamu lakukan di sini?" Ikan jahat liang adalah anggota klan Budur kuno, dan dia juga penguasa bumi penuh. Kekuatannya tidak kurang dari Lion King Gu. Long Xiang tidak menyangka bahwa Lion King Gu akan mengundangnya. "Hehe, Long Xiang, kamu terlihat terkejut karena aku di sini." Lion King Gu tersenyum dengan sinar di matanya. Kemudian, dia melihat ke kiri hutan bambu dan tersenyum. "Saya tidak mengatakan hanya satu teman lama di sini." Long Xiang merasakan jantungnya berdebar kencang saat dia berbelok ke kiri. Seorang tetua berjubah hijau telah berdiri di antara pohon bambu tanpa ada yang tahu. Tetua berjubah hijau memiliki tubuh kurus yang tampak seperti mayat kering. Matanya sangat dingin. Berbagai rune ular berwarna-warni tampak terukir di jubahnya. Demikian pula, dia memancarkan fluktuasi energi spiritual tirani. Rupanya, sesepuh berjubah hijau adalah penguasa bumi lengkap otentik lainnya. Leluhur ular hijau. Long Xiang menarik napas dalam-dalam. Orang tua ini mungkin bukan anggota klan Budur kuno, tapi dia adalah salah satu orang terkenal di benua Kepulauan Miriat. Pada dasarnya, dia adalah salah satu penguasa paling kuat di benua itu. Long Xiang tidak mengharapkan kehadirannya. 3 penguasa bumi lengkap sekarang berkumpul di tempat ini. Lion King Gu memandang keduanya dan berkata sambil tersenyum, "Sai, aku semakin tua, jadi aku harus lebih berhati-hati dari sebelumnya. Saya memasang jebakan untuk pelaku, tetapi saya juga khawatir akan mengacaukan segalanya. Karenanya, saya mengundang 2 teman baik ini untuk menyelamatkan hari." "Long Xiang, bagaimana menurutmu?" Lion King Gu memandang Long Xiang. Long Xiang merasakan beban berat di hatinya, tetapi dia mengangguk dengan wajah poker. Orang tua ini memang licik. Untuk menghadapi Mu Chen, dia menggunakan barisan seperti itu. Situasi hari ini semakin rumit. Lion King Gu memberikan senyuman yang menghangatkan hati dan berkata, "Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak mengundang mereka berdua ke sini, Long Xiang?" Cahaya radiasi melonjak di mata Long Xiang. Dia menatap dingin ke arah Lion King Gu. Orang tua ini sudah merasakan Mu Chen dan Luo Li bersembunyi di sekitar. Mengaum, Long Xiang meraung panjang ke arah langit. Semburan tawa yang terdengar seperti auman naga dan gajah bergema di seluruh langit dan bumi. Raungannya dipenuhi dengan peringatan, dan 3 raungan berbeda dikirim untuk menyampaikan pesan bahwa ada 3 penguasa bumi lengkap. Leluhur ular hijau merajut alisnya begitu dia mendengarnya. Suara mendesis tajam dari seekor ular terdengar untuk menyembunyikan auman naga gajah. Lion King Gu berdiri dan melihat keluar. Dengan volume yang berbunyi seperti lonceng besar, dia berkata, "Pelaku Mu Chen, karena kamu berani datang ke sini, mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Jika tidak, saya akan menyerahkan Long Xiang dan Ling Xi ke klan untuk hukuman internal." Suaranya bergemuruh di seluruh negeri, dan gelombang sonik bahkan menciptakan gelombang di lautan di dekatnya. Gemuruh. Segera setelah dia selesai berbicara, gelombang kasar mulai menghantam lautan tepat di luar Pulau Giok Spiritual. Gelombang yang menyebar di ribuan mil berkumpul dan menyapu menuju Pulau Giok Spiritual seperti awan gelap yang membayang di atas kepala mereka. Sosok gelap yang besar, disertai ombak, muncul di atas pulau. 3 penguasa bumi lengkap mengarahkan mata tajam mereka ke arah sosok di atas ombak.
Dua sosok berdiri di atas air. Salah satunya adalah seorang pemuda dengan mata tajam. Dia memancarkan aura tajam seolah-olah dia adalah pedang berharga yang tak tertandingi yang bisa menimbulkan rasa takut hanya dengan melihatnya. Mu Chen menginjak ombak dan melihat ke bawah dari atas mereka. Dia menatap ketiga penguasa bumi lengkap dan akhirnya menghentikan pandangannya pada Lion King Gu. Suaranya yang menenangkan perlahan bergema. Apa yang bisa kamu, orang tua bodoh, lakukan ketika aku menunjukkan diriku? Mencuri arai. Suara menenangkan Mu Chen perlahan melewati surga dan bumi, lalu berlama-lama di atas pulau giok spiritual. Lion King Gu mengerutkan alisnya saat mendengar nada angkuh Mu Chen. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok ramping yang berdiri di atas ombak. Kemudian, dengan senyum tipis, dia bertanya, berani-beraninya seorang penguasa duniawi atas berbicara kepada saya seperti itu. Sombong sekali. Petik 2. Ledakan. Sebuah ledakan terjadi saat dia mengucapkan kata terakhirnya, dan gelombang sonik yang terlihat menakutkan menyapu Mu Chen. Gelombang sonik sangat tirani, dan setiap penguasa bumi atas biasa akan dimutilasi dengan parah jika mereka bersentuhan dengannya. Namun, Mu Chen, yang pernah mendominasi medan perang penguasa bumi atas di benua kerajaan barat dengan kekuatan penguasa bumi bawah, bukanlah keberadaan biasa. Oleh karena itu, ketika dia melihat gelombang sonik menyapu ke arahnya, Mu Chen mengambil langkah maju dengan kuat dan membuka mulutnya. Saat dia melakukannya, raungan yang terdengar seperti teriakan naga dan phoenix berteriak dari mulutnya. Mengaum, gelombang suara yang bergulung, disertai dengan aura megah dari naga asli dan burung phoenix asli menyapu. Gelombang suara tersebut kemudian membombardir gelombang sonik yang datang dari Lion King Gu. Gemuruh menggelegar yang mengejutkan bisa terdengar di langit dan bumi. Arus laut yang berada di bawah Mu Chen dan Luo Li beraksi saat ini. Hujannya datang tiba-tiba, lalu terbentuk menjadi layar hujan besar yang menyelimuti seluruh pulau giok spiritual. Melihat gelombang soniknya dihentikan dengan mudah oleh Mu Chen, Lion King Gu sedikit menyipitkan matanya. Dia berpikir bahwa penguasa bumi atas tidak akan pernah bisa melakukan itu bahkan, jika itu hanya serangan gelombang sonik. Namun, Mu Chen berhasil melakukannya. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Tidak mengherankan jika Anda bisa begitu sombong sampai berani datang ke pulau giok spiritual saya untuk mendapatkan orang-orang Anda. Lion King Gu mencibir. Tapi, tidak peduli seberapa terampilnya Anda tetaplah seorang penguasa duniawi atas. Evil Fish Liang menyeringai lebar. Dia kemudian menatap Mu Chen dengan sepasang mata dingin dan berkata, apakah dia pelakunya? Meskipun dia tampaknya memiliki beberapa bakat, dia masih jauh dari tuan kecil. Pak Tua, menurutku kamu terlalu berhati-hati. Lion King Gu dan dia berasal dari faksi yang sama di klan Budur kuno. Oleh karena itu, dia juga salah satu pendukung tuan kecil, yang mendapatkan bantuan dari klan. Sebelumnya, ketika dia mendapat kabar bahwa pelaku ini bisa jadi adalah jatuhnya pangeran kecil, dia datang dari jauh hanya untuk menyingkirkannya. Lion King Gu tersenyum tipis saat mendengar ini. Tidak peduli apa, dia bisa membudidayakan pagoda suci. Hanya poin ini saja sudah cukup bagi kita untuk menghentikannya berkembang dan menjadi lebih kuat. Jika tidak, akan ada komplikasi tak terduga di masa depan. Petik 2. Meskipun tidak ada yang bisa melampaui tuan kecilnya dalam sudut pandangnya, Raja Singa Gu yang berhati-hati tidak suka mengambil risiko. Karena itu, akan lebih baik untuk melenyapkannya selagi masih ada kesempatan untuk melakukannya. Ikan jahat Liang cemberut, tetapi dia tidak keberatan dengan gagasan ini karena kekhawatiran Lion King Gu benar. Karena itu, mereka melakukan yang terbaik untuk mendukung pangeran kecil menjadi pemimpin klan berikutnya. Bagaimanapun, jika mereka mengambil sikap yang salah, mereka mungkin mengalami penindasan. Oleh karena itu, mereka harus membersihkan beberapa rintangan untuk tuan kecil mereka. Jika itu masalahnya, kita tidak bisa membiarkan anak ini melarikan diri hari ini. Ikan jahat Liang berhenti, lalu berkata, meskipun Tetua Agung telah menyebutkan bahwa akan lebih baik untuk menangkapnya hidup-hidup, jika kita bertemu dengan pelakunya, saya rasa bahwa Tetua Agung akan mengerti jika kita menyakitinya dengan parah selama proses penangkapannya. Petik 2. Lion King Gu mengangguk. Di sini berdiri 3 penguasa bumi lengkap hari ini. Bahkan jika Mu Chen memiliki kemampuan luar biasa, dia tidak pernah bisa lepas dari ketiganya. Long Xiang melesat ke belakang saat ini dan berdiri di samping Mu Chen dan Luo Li. Wajahnya muram saat dia berkata, hati-hati.
Raja Singagu telah mengundang 2 penguasa bumi lengkap lainnya. Sekarang, ada 3 penguasa bumi lengkap. Petik 2. Bahkan Long Xiang akan takut saat menghadapi 3 penguasa bumi lengkap. Mengingat keahliannya, dia mungkin bisa menahan miliknya untuk sementara waktu dengan penguasa bumi lengkap. Namun, akan sulit untuk benar-benar menang melawan 1, apalagi 3 orang. Prestasi seperti itu jauh melampaui harapannya. Tapi, dibandingkan dengan kegelisahan Long Xiang, Mu Chen agak damai, seperti yang diharapkan sejak awal bahwa akan ada lebih dari 1 penguasa bumi lengkap di Pulau Giok Spiritual. Pelaku Mu Chen, kamu tidak punya tempat untuk lari. Menyerahlah sekarang, dan aku bisa melepaskan anggota kelompokmu yang lain. Saat ini, Lion King Gu berbicara. Oh, apakah kamu ingin mencoba? Mu Chen memberinya senyum nakal, namun tidak ada kehangatan di matanya yang hitam pekat. Terlepas dari kenyataan bahwa ada 3 penguasa bumi lengkap di depannya, dia memiliki cara untuk melawannya. Keberanian Mu Chen sedikit mengejutkan trio penguasa. Bagaimanapun, mereka semua adalah veteran, yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Mengingat kewaspadaan dan pengalaman mereka dapat mengatakan bahwa Mu Chen tidak memasang front palsu, tetapi memang memiliki beberapa kartu kemenangan di lengan bajunya. Namun, mereka benar-benar tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya kartu-kartu pemenang itu. Kamu adalah anak yang keras kepala. Saya akan memastikan bahwa Anda kehilangan semua harapan. Mata Lion King Gu berkedip-kedip saat dia tersenyum mengerikan. Kemudian, dengan mengayunkan jubahnya, sinar cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya dibebankan ke langit, datang dari Pulau Giok Spiritual. Pancaran cahaya spiritual ini terjalin satu sama lain, dan dalam sekejap mata, susunan spiritual yang sangat besar terbentuk. Arai spiritual memiliki aura yang menakutkan, yang memancar darinya secara bertahap. Ini adalah Cosmic Discent Star Arai. Bisakah kamu mengedarkan arai sebesar itu? Long Xiang menyaksikan dengan takjub saat arai spiritual yang sangat besar memenuhi langit yang ada di seluruh Pulau Giok Spiritual. Mu Chen menatap arai spiritual yang sangat besar dengan cemberut. Dia kemudian mengeluarkan erangan rendah karena dia bisa merasakan fluktuasi yang akrab dari susunan spiritual ini. Hehe, tentu saja tidak bisa. Tapi, Brother Evil Fish membawa token Myriad Arais, yang membantu saya untuk memaksa jalan melalui pusat arai ini. Dengan cara itu, saya berhasil mengendalikannya lagi. Saat Lion King Gu memandang Mu Chen, senyum mengejek muncul di wajahnya. Dia kemudian berkata, arai spiritual ini ditinggalkan oleh ibumu, King Yanjing, tapi saya tidak berpikir bahwa dia akan pernah berpikir bahwa susunan spiritual ini akan digunakan untuk melawan anaknya sendiri bertahun-tahun kemudian. Itu ironis. Petik 2. Mu Chen menyipitkan matanya. Tidak heran dia menemukan susunan spiritual ini menjadi akrab. Itu sebenarnya dibuat oleh ibunya sendiri. Lion King Gu, kamu benar-benar memalukan. Saya tidak percaya bahwa Anda benar-benar akan memicu arai perlindungan pulau. Long Xiang menegurnya dengan marah. Pemenang menang dan yang kalah-kalah. Siapa yang peduli dengan prosesnya? Lion King Gu membalas dengan dingin. Sinar sedingin es berkedip di mata Mu Chen, sementara niat membunuhnya melonjak. Dia marah karena Lion King Gu telah menggunakan banyak barang yang ditinggalkan ibunya. Cukup bicara untuk saat ini. Anda dapat berbicara semau Anda setelah kami menangkap Anda. Lion King Gu tidak menjelaskan lebih jauh. Sebaliknya, dia mengayunkan jubahnya, dan rangkaian spiritual yang sangat besar mulai beredar dengan ledakan. Saat berikutnya, puluhan cahaya bintang jatuh seperti hujan meteor, langsung menuju ke arah Mu Chen. Untuk berada di sisi yang aman, karena Lion King Gu dan yang lainnya tidak ingin bertarung secara langsung, mereka mencoba meminjam kekuatan larik spiritual untuk memaksa Mu Chen menggunakan kartu trufnya. Mereka mengira bahwa, pada saat dia menggunakannya, mereka akan siap untuk apapun yang akan datang selanjutnya. Hati-hati, Long Xiang berteriak cepat, begitu. Dia melihat situasi itu. Tapi, Mu Chen mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Matanya berkedip saat dia menatap gelombang cahaya bintang yang masuk. Yang membuat semua orang heran, dia bahkan tidak repot-repot membuat pertahanan. Kamu bodoh. Apakah menurut Anda barisan spiritual dapat mengenali orang? Lion King Gu langsung mencibir padanya. Namun, Mu Chen terus mengabaikannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap gelombang cahaya bintang yang datang, komplikasi aneh berkedip di matanya.
Mengusir. Saat cahaya bintang menjulang di atas, mereka tiba-tiba berbalik dan sangat aneh di sekelilingnya, tepat ketika mereka hendak melakukan kontak dengan tubuh Mu Chen. Gelombang cahaya bintang kemudian menyapu kembali ke arah Lion King Gu dan yang lainnya, sambil mereka melihat dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Lusinan cahaya bintang menembus udara dan membentuk penjara cahaya bintang. Leluhur ular hijau terjebak oleh penjara, karena dia tidak berhasil melarikan diri tepat waktu. Perubahan mendadak ini keluar dari harapan semua orang, selain dari Mu Chen. Lion King Gu dan Evil Fish Li yang sangat terkejut, mata mereka melebar. Lion King Gu, apa yang kamu lakukan? Leluhur ular hijau membatu. Itu bukan aku. Lion King Gu tampak cemberut. Dia segera mengepalkan telapak tangannya, dan tanda hijau muncul di tangannya. Dia mencoba mengedarkan token untuk mendapatkan kembali kendali dari arai yang sangat besar dan membatalkan jebakan yang telah menjerat leluhur ular hijau. Tapi, ketika dia mencoba untuk mengedarkannya, dia bisa merasakan beberapa perlawanan datang dari suatu tempat jauh di dalam pulau giok spiritual. Perlawanan ini menyebabkan dia kehilangan otoritas untuk mengontrol arai perlindungan pulau. *N, hak kontrol telah diambil. Lion King Gu segera mengarahkan pandangan tajam ke area daratan yang jauh di dalam pulau. Suara giginya yang mengatup memenuhi udara. Itu Lingxi, budak Sel Asteristi itu. Saat dia mengamuk, keraguan mulai memenuhi pikirannya. Dia tidak tahu bagaimana Lingxi telah mencuri hak untuk mengontrol Cosmic Discent Star Array. Meskipun demikian, dia samar-samar bisa merasakan bahwa dia kehilangan kendali hari ini. Versus penguasa bumi penuh. Di penjara bawah tanah yang redup, kecantikan dingin dalam gaun putih duduk diam bersila. Pada saat ini, kepalanya sedikit terangkat, dan dia melihat sosok di pulau giok spiritual seolah-olah penglihatannya mampu menembus tanah. Mu Chen, senyum tipis perlahan muncul di wajah elegan Lingxi. Kembali ketika merebut arai perlindungan besar dari pulau giok spiritual, indera spiritualnya telah meluas keluar dan menyelimuti seluruh pulau. Oleh karena itu, dia telah menyaksikan bahwa Mu Chen yang saat ini dewasa bukan lagi seorang pemuda yang tidak berpengalaman. Rupanya, selama bertahun-tahun ini, Mu Chen benar-benar tumbuh dewasa. Mu Chen, saya akan membantu Anda menahan penguasa bumi lengkap itu. Namun, kalian masih harus menangani dua sisanya, gumam Lingxi. Menggunakan grid array yang ditinggalkan oleh King Yanjing, meskipun leluhur ular hijau adalah penguasa bumi yang lengkap, dia masih memiliki keyakinan bahwa dia bisa membuatnya terjebak. Namun, hanya itu yang bisa dia lakukan. Mu Chen dan yang lainnya masih harus berurusan dengan Lion King Gu dan Evil Fish Liang sendiri. Melihat lapisan tanah yang gelap dengan matanya yang indah, suara rendah Lingxi perlahan terdengar di penjara yang sunyi. Biarkan saya melihat seberapa besar Anda telah tumbuh setelah bertahun-tahun ini. Di pulau giok spiritual, ketika Cosmic Discent Star Array tiba-tiba mengubah targetnya dan menjebak leluhur ular hijau, Long Xiang benar-benar terpana. Dia tidak pernah menyangka hal-hal akan berubah seperti itu. Sister Lingxi pasti telah diambil alih susunan spiritual ini. Mu Chen menyeringai dan tidak terkejut dengan pergantian peristiwa ini. Itu karena ketika arai spiritual muncul, dia samar-samar bisa merasakan fluktuasi spiritual Lingxi. Orang normal tidak dapat mendeteksi jenis fluktuasi spiritual ini. Hanya Mu Chen, yang juga master arai spiritual, bisa merasakannya. Itulah mengapa ketika Lion King Gu mengaktifkan arai spiritual untuk menangkapnya, dia tidak menolak sama sekali. Dia tahu bahwa serangan itu akan diarahkan pada akhirnya. Lingxi, wajah Long Xiang penuh ketakutan saat dia berkata, bagaimana dia bisa melakukan itu? Menatap pulau giok spiritual, Mu Chen merenung. Tidakkah kamu menyebutkan sebelumnya pulau ini adalah tempat ibuku beristirahat dengan tenang? Dia mungkin meninggalkan sesuatu di sini. Dan selama bertahun-tahun Sister Lingxi dikurung di sini, pada kenyataannya, dia mungkin hanya berlatih secara rahasia. Petik 2. Mendengar ini, Long Xiang terkejut dan dengan cepat menjawab, itu dia. Saya khawatir itu masalahnya. Aku bertanya-tanya mengapa Lingxi datang ke sini dan melemparkan dirinya ke dalam perangkap, membiarkan Lion King Gu mengurungnya di tempat ini. Jadi, dia punya motif tersembunyi. Petik 2. Mu Chen tersenyum. Melihat leluhur ular hijau berwajah pucat, Mu Chen berkata, karena Sister Lingxi menangani salah satunya untuk kita akan menangani sendiri dua yang tersisa. Mendengarkan kata-katanya, Long Xiang tertawa hampa. Meskipun leluhur ular hijau terjebak,
Lion King dan Evil Fish yang keduanya adalah penguasa bumi yang lengkap. Bagaimana mereka bertiga bisa menang melawan mereka? Saudara Longxiang, jika Anda bekerja sama dengan Luoli, kalian harus bisa bertarung langsung dengan salah satu penguasa bumi lengkap. Longxiang tertegun sejenak dan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Luoli. Dia memahami latar belakangnya dengan cukup baik. Mengetahui Luoli telah membudidayakan tubuh surgawi Dewa Luo, kekuatan tempurnya berada di luar imajinasinya. Meskipun dia masih seorang penguasa bumi rendah, Longxiang masih harus berusaha keras untuk mengalahkannya jika mereka harus bertarung. Oleh karena itu, jika mereka bekerja sama, menangani penguasa bumi lengkap bukanlah tugas yang mustahil. Tetapi jika hal-hal diatur seperti ini, bukankah Mu Chen harus menghadapi penguasa bumi yang lengkap sendirian? Saat Longxiang ragu-ragu, Luoli tersenyum tipis dan berkata, "Saudara Longxiang, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Jika dia mengatur pertarungan seperti ini, dia pasti memiliki keyakinan tentang ini." Petik 2. Rupanya, dia masih sangat percaya pada Mu Chen. Mendengarkan kata-katanya, Longxiang mengangguk, tersenyum kecut, dan berkata, "Jika situasinya memburuk, kita akan mundur dulu." Maka Lion King tidak akan berani melakukan apapun pada Lingxi. Petik 2. Mu Chen tersenyum tetapi tidak berkomentar. Saat mereka berbicara, Lion King dan Evil Fish yang mengalihkan tatapan bayangan mereka ke arah mereka. Rupanya, mereka telah memahami perubahan dalam susunan spiritual. Melihat leluhur ular hijau, Raja Singagu berbicara dengan ekspresi muram, "Jangan panik, ular hijau. Anda hanya fokus menyerang untuk mencegah wanita rendahan itu mengaktifkan arai. Saat kami berhasil menangkap ketiga orang itu, kami akan segera membebaskanmu." Petik 2. Leluhur ular hijau mendengus tetapi perlahan mendapatkan kembali ketenangannya. Meskipun pergantian peristiwa ini tidak terduga, itu tidak masalah dalam jangka panjang. Dengan kekuatan Lion King dan Evil Fish Liang, menangani ketiga orang lemah itu akan sangat mudah. Setelah meyakinkan leluhur ular hijau, Raja Singagu mengalihkan pandangan dinginnya ke arah Mu Chen. Matanya yang begitu dingin seakan membuat suhu tempat itu turun. "Apa menurutmu wanita rendahan itu bisa menyelamatkanmu dengan serangan? Mendadaknya, hari ini kamu akan jatuh di tanganku. Anda tidak dapat melarikan diri, bahkan jika Anda menumbuhkan sepasang sayap sekarang." Petik 2. Bam! Begitu suara Lion King memudar, fluktuasi spiritual tiba-tiba muncul seperti topan. Itu sangat menakutkan, membuat tanah itu sendiri dalam kekacauan. Tekanan spiritual yang menakutkan mengelilingi langit dan bumi. Ikan jahat liang tersenyum dingin dan melangkah keluar. Energi spiritual menakutkan yang setara dengan Lion King meletus ke langit. Tanah menjadi gelap di area seluas 10.000 mil persegi di bawah tekanan dari dua energi spiritual yang menakutkan ini. Gelombang tinggi juga melonjak di laut sekitarnya, membuat binatang spiritual yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengungsi dari daerah tersebut. Tak satu pun dari mereka berani tinggal di dekat pulau giok spiritual. Melihat dua penguasa bumi lengkap melepaskan tekanan menakutkan mereka, wajah Longxiang dan Luoli menjadi bermartabat. Terlepas dari ini, mata Mu Chen masih tetap tajam. Di bawah kulitnya, roh naga sejati dan Phoenix nyata perlahan-lahan muncul. Meskipun roh-roh ini saat ini hanya memiliki kekuatan penguasa duniawi rendah, mereka masih memiliki garis keturunan paling mulia dari klan naga dan Phoenix. Dengan prestise berbakat mereka, tekanan dari dua penguasa bumi lengkap tidak berpengaruh pada Mu Chen. Mu Chen menatap Lion King dan matanya tiba-tiba menjadi panas terik. Jika dia tidak menerobos, dia pasti akan mundur ketika menghadapi lawan yang kuat di tingkat penguasa bumi penuh. Namun, sekarang dia telah mencapai tingkat penguasa bumi atas, dia telah menutup jarak antara dia dan penguasa bumi lengkap. Level lawan ini tidak lagi terkalahkan. Bam! Begitu semangat juang yang membara melintas di matanya, sosoknya tiba-tiba menerkam keluar dengan agresif ke arah Lion King. Langkah pertama Mu Chen yang tiba-tiba membuat Lion King berkedip. Dengan senyum yang menakjubkan, Lion King berkata, "Kamu benar-benar anak nakal yang bodoh. Jika kamu benar-benar ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu." Petik 2. Seorang penguasa bumi atas normal yang bertemu dengannya akan ketakutan, gemetar seperti tikus. Namun, Mu Chen tidak hanya tidak takut padanya, dia masih mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Ini tanpa ragu memprovokasi prestise penguasa bumi penuh. Bam! Sosok Mu Chen seperti kilat. Di saat berikutnya,
dia muncul di depan Lion King Gu seperti hantu. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam, dan tubuhnya tampak seperti guntur bergemuruh di dalamnya. Bang! Tanpa mengubah ekspresi wajahnya, dia melancarkan pukulannya. Saat dia melepaskan pukulannya, terlihat bahwa naga sejati dan roh Phoenix nyata telah muncul di lengannya. Teriakan naga dan Phoenix terdengar. Cahaya keemasan menyelimuti lengannya seperti merkuri, membuatnya terlihat seperti sarung tangan naga Phoenix. Namun, untuk melawan penguasa bumi yang lengkap, itu tidak cukup, meskipun dia mengaktifkan kekuatan roh naga sejati dan Phoenix nyata. Oleh karena itu, ketika kekuatan naga sejati dan roh Phoenix nyata melonjak tanpa cadangan, pagoda seperti kristal muncul jauh di mata Mu Chen. Pada saat ini, energi spiritual dalam tubuhnya mengalir ke pagoda. Itu kemudian berubah menjadi energi spiritual kristal yang megah dan menderu-deru. Ketika Mu Chen berada di level penguasa bumi yang lebih rendah, energi spiritual di tubuhnya bisa melawan penguasa bumi atas setelah konversi pagoda suci. Sekarang dia telah menjadi penguasa bumi atas, efek konversi sangat mencengangkan. Bam! Ketika energi spiritual agung yang dikonversi melonjak keluar dari tubuh Mu Chen, mata hitam aslinya benar-benar berubah menjadi warna kristal berkilau. Pada saat yang sama, saat Mu Chen mengeluarkan pukulannya, terlihat ada cahaya kristal yang melonjak. Seluruh tinjunya berubah menjadi kepalan kristal yang terlihat seperti dipalu menggunakan kristal. Saat pukulan itu berlalu, bahkan ruang itu langsung terkoyak. Pecahan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya yang telah dikirim terbang menghilang segera ketika mereka bersentuhan dengan pukulan itu. Menyadari ledakan tiba-tiba energi spiritual yang menakutkan dari tubuh Mu Chen, bahkan mata Lion King Gu sedikit menyipit. Ini karena tingkat energi spiritual itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Bocah ini benar-benar mempelajari pagoda suci. Niat membunuh melintas di mata Lion King Gu. Sebagai anggota klan kuno Budur, dia secara alami memahami bahwa pagoda memiliki kemampuan untuk memperkuat energi spiritual. Namun, hanya pagoda suci yang mampu memperkuat penguasa bumi atas ke tingkat ini. Bahkan jika kamu memiliki pagoda suci, kamu masih seorang penguasa duniawi atas. Saya tidak percaya Anda bisa membuat saya kewalahan. Lion King Gu mendengus dingin, dan matanya menjadi galak. Membuat segel dengan satu tangan, dia tiba-tiba menamparkan menggunakan telapak tangannya. Bam! Saat dia melemparkan tamparan itu, seolah-olah dia telah memanggil cahaya terang yang tinggi. Telapak tangan Lion King Gu sepertinya mengandung sinar matahari yang cerah. Dia menamparkan tanpa ampun pada pukulan kristal Mu Chen yang masuk dengan kekuatan yang brilian. Dengan tamparanku ini, aku ingin kau tahu betapa tak terkalahkannya penguasa bumi yang lengkap itu. Di bawah telapak tanganku, tidak peduli bagaimana kamu berjuang, kamu hanya akan menendang tusukannya. Saat Lion King Gu mengeluarkan geraman yang mencengangkan, telapak cahaya miliknya tiba-tiba menamparkan. Detik berikutnya, itu menamparkan tinju Mu Chen dengan kekuatan penghancurnya. Saat bersentuhan, bibir Lion King Gu membentuk senyuman garang. Dia tahu bahwa pada saat berikutnya, Mu Chen akan mati atau terluka.